Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat datang ke forum kajian Suluk online ke-11, gelombang ke-11 ya. Kita sudah jalan hampir 6 tahun nih, sebagai platform community ya, suatu komunitas online kita bersama untuk mengkaji, bertafakur ya tentang 3 kitab, yaitu Al-Quran, kitab diri, dan kitab kehidupan. Semoga Allah Ta'ala memandu kita dalam membaca ayat-ayatnya, menghunjamkan ilmu itu ke dalam dada, sehingga ilmu itu menjadi benar-benar kita miliki. Ciri bahwa ilmu itu memang benar-benar milik kita adalah bahwa hidup kita menjadi terberkahi oleh ilmu itu. Tidak hanya diri sendiri, lingkungan sekitar juga akan terberkahi. Dan itulah maksud supaya kita menjadi rahmatan lil alamin. Tidak bisa kita menyebarkan rahmat kecuali kita mendapatkan rahmat itu sendiri. Sama seperti begini, kita tidak bisa membagi sesuatu yang kita tidak punya. Gitu. Jadi untuk bisa menyebarkan rahmat, kita sendiri harus terrahmati. Nah, rahmat itu nanti kita akan belajar ada rahmat 1, ada rahmat kedua, yaitu tentang pengampunannya dan tentang pemenuhan misi hidup kita sebagai insan untuk mencapai potensi optimal kita, sehingga kita saat dipanggil ke alam barzakh nanti sudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tundukkan hati sejenak menghadap Allah Ta'ala, memohon karena hanya dengan berkat rahmat-Nya kita bisa meraup ilmu gitu ya, setetes ilmu yang bisa menyegarkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, silakan yang baru gabung. Ya, baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan penelaahan kita terhadap kisah Musa alaihissalam. Dalam beberapa kajian terakhir kita menggali dalam tentang hawa nafsu ya. Bagaimana kita menangkap hawa nafsu, caught in the act gitu. Dan ini penting karena untuk bisa membaca hawa nafsu kita mesti iqra. Membaca hawa nafsu namanya juga ya. Kita mesti baca iqra. Dan kemampuan membaca itu equal dengan kemampuan intelektual. Masalahnya bukan kemampuan intelektual yang sudah kita dapat ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3 itu. Untuk membaca itu. Untuk membaca hawa nafsu. Belum tentu orang punya PhD 5 sekalipun bisa menyadari bahwa dirinya masih dicengkram oleh hawa nafsu. Logikanya begini sahabat-sahabat. In order to be able to caught hawa nafsu in act, ya, kita mesti bisa berjarak dari hawa nafsu itu. Logis ya? Seperti begini, kalau kita membaca sesuatu, ya ada objek di depan mata kita, kalau objek itu terlalu dekat, bahkan melekat ke kulit kita, kan kita tidak bisa, jangankan membaca, melihatnya pun tidak bisa. Sama seperti kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri dan memerlukan cermin untuk melihat wajah. Karena apa? Karena dia demikian lekat. Hawa nafsu lahir, tumbuh bersamaan dengan ketika kita dulu sebagai bayi mulai tumbuh. Awal-awal masih sesuai fitrah, lama-lama ketika dia sudah mulai bicara, udah mulai itu kelihatan marahnya, ya, throwing tantrum, mulai kelihatan egonya, mulai kelihatan triki-triki gitu. Bayi itu sudah mulai kelihatan. Kenapa? Ada influence gitu, ada pengaruh dari sekitarnya yang kemudian mengkontaminasi. Jelas hadisnya semua orang terlahir fitrah kecuali adapun orang tuanya yang membuat kita menjadi berkarakter Majusi, Nasrani, Yahudi gitu. Urutannya ada di situ ya. Nah, jadi penting memiliki skill, membangun skill untuk membaca hawa nafsu. Supaya kita hidup itu tidak selalu didikte oleh dia.
Suluk adalah proses membaca. Semakin kita lama bersuluk, harusnya semakin jago dalam memilah-milah. Jadi ketika emosi muncul, ya pastilah akan ada banyak dalam kehidupan tuh yang menimbulkan emosi. Dari pasangan, dari orang tua, ya, dari tetangga, teman kos, apapun, gitu emosi naik. Nah, kalau orang yang bersuluk itu harusnya sebentar. Ini yang kenapa aku marah. Nah, itu proses tafakur itu yang penting banget supaya kita itu hidup tidak selalu responsif gitu. Dan tidak mikir bahwa ini tuh timbul kenapa. Karena kalau dia tidak berpikir dalam, hidupnya menjadi superficial aja. Dia akan selalu terombang-ambing oleh dinamika kehidupan yang senantiasa berganti. Nah, kemampuan untuk membaca ke dalam diri, itu kitab Insaniyah itu tidak akan bisa tergali kecuali kita harus paham rambu-rambu di dalam Al-Quran. Maka 3 kitab ini, Al-Quran, kitab Insaniyah, dan kehidupan yang mempengaruhi gejolak emosi kita, ini 3 hal yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Tidak mungkin kita cracking the code ya, yang ada tentang aku nih siapa, apa misiku, who am I, what makes me happy, tanpa kita membaca kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Contoh, kaidah dalam Al-Quran, misalkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah akan mengajarimu. Satu ayat itu saja, itu menjadi guidance dalam semua hal. Kita yang menghadapi kebingungan, milih A atau B, anak saya masuk sekolah A atau B, gitu ya, jodohnya pilih yang mana, beli rumah atau enggak, banyak hal dalam hidup yang kita memerlukan sebuah keputusan, dan kita tidak tahu ilmunya, kuncinya takwa. Nah, pertanyaan berikutnya kan kemudian takwa itu apa? Nah, itu yang seharusnya digali gitu. How do I know saya udah bertakwa atau belum? Nah, sekarang kita hari ini akan membahas tentang proses membaca atau Iqra. Karena ini ayat pertama yang turun ketika Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah SAW dulu di Gua Hiro, dihimpit sampai katanya dalam riwayat sampai sesak gitu ya, nafasnya tersengal-sengal saking dipeluknya demikian keras. Itu kan dalam sejarah kita ceritanya tahu tuh bahwa Jibril menyebut Iqra, baca. Tapi baca apa? Karena pada saat itu bahkan Al-Quran pun belum menjadi kitab. Coba yang disuruh dibaca apa pada saat itu? Nah, itu jadi renungan ya, bahwa sebenarnya kemampuan kita membaca diri itu adalah hal yang sangat esensial dalam membangun sebuah keberagamaan. Kesadaran bahwa hidup ini ada yang ngatur. Kita masuk ke ayatnya dulu ya. Hari ini kita akan membahas surat Al-Hajj ayat 46. Kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berkaitan dengan kemampuan membaca ya. Begini, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Yaitu yasiru fil ard. Kata-kata yasiru fil ard ini disebut 7 kali di dalam Al-Qur'an, sahabat-sahabat. Yasiru, Isra gitu ya. Jadi Isra Mi'raj. Jadi sebelum di Mi'raj kan memang kondisinya, precondition adalah Isra. Mimpi kita bisa dekat sama Allah tanpa kita bisa Isra di bumi kita. Berjalan di bumi. Ini ayat ini adalah kunci dari Al-Quran. Kalau hati ingin terbuka, kuncinya adalah berjalan di bumi. Yasiru fil ard. Tidakkah pernah mereka berjalan di bumi? Ya. Kalimat berikutnya, sehingga kalau mereka dapat memahami. Fatakuna lahum qulubun yaqilun. Qalbnya bisa berakal. Ini adalah suatu syarat penting untuk membaca. Tadi kan di awal kita bicara tentang membaca. Kemampuan kita dalam membaca kehidupan tuh mesti benar-benar di-upgrade.
bukti bahwa kita terpuruk terus di lubang yang sama, terperosok terus di masalah yang itu lagi, ya selalu aja nggak mumet gitu. Kok kayaknya kehidup kayak pagejet gitu, kalau orang Sunda itu bilang kayak jumud, kayak nggak bisa maju, kayak meaningless gitu ya kehidupannya, bosen atau merasa merendah diri. Nah, itu hawa-hawa gelap seperti itu karena petunjuknya tak terbaca. Padahal setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya sih sering ya. Mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Tunjuki ya. Tunjuki itu petunjuk. Nah sekarang gini, petunjuknya ada tapi nggak bisa baca. Gimana? Mubazir kan petunjuknya. Sementara Allah bilang, aku tunjukin kok. Nggak bisa baca. Kayak kita tuh, walaupun bukan berbentuk abjad ya, kalau aku baca huruf Rusia nggak akan bisa baca. Kalaupun bukan berbentuk kata-kata, dia simbol misalkan ya. Kalau kita nggak ngerti itu simbol apa juga nggak. Kayak kita ke Eropa nih, simbol lalu lintas apa nih? Kalau belum pernah belajar nggak ngerti, tabrakan malah. Jadi ada, untuk memahami simbol petunjuknya diperlukan akal. Nah, hari ini kita akan belajar suatu ayat penting yang bisa mengubah kehidupan kita. Kalau mau benar bisa baca ihdinas siratal mustaqim, aktivasilah hati, akal hati. Caranya bagaimana? Kata Allah Ta'ala, ayo berjalanlah di muka bumi. Sehingga hati mereka yakhiluna biha, bisa memahami. Tidak hanya itu, telinga mereka dapat mendengar. Kemudian diafirmasi lagi, ditegaskan lagi, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah mata hati dalam dada. Al-qulubul lati fis sudur. Gitu. Jadi, apa yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi? Nah, ini yang kita akan gali ya di sini. Seperti saya katakan, yasiru fil ard itu diulang 7 kali dalam Al-Quran. Biasanya kalau satu kata diulang-ulang, ada sebuah pola yang sama. Kalau sahabat-sahabat lihat nanti pakai konkordansi ya, diklik itu ayat-ayat lain berkaitan dengan peradaban yang dimusnahkan. Dan sekarang udah nggak ada lagi bekas-bekasnya bahkan. Jadi itu sebagai sebuah ayat kepada kita, contoh-contoh orang yang ingkar kepada Allah, contoh-contoh orang yang lupa pada Allah. Jangan sampai kita begitu. Gitu. Berjalanlah di muka bumi. Bukan berarti setiap tahun mesti traveling. Ya, kan tidak semua orang punya rezeki untuk traveling. Dan traveling pun kalau dia hura-hura malah lupa Allah, sholat telat, what's the point of traveling? Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi di sini adalah untuk membaca diri. Ya, membaca ikro. Ini di konteksnya membaca. Apa yang maksud dibaca diri? Ya, nggak jauh-jauh. Pertama, kita baca dari mana kita berasal. Dari wajah kita, dari bentuk fisik kita, membaca dong. Ya, kenapa ya saya dapatnya kulitnya kayak gini? Ya, sukunya ini, lahir di sini, di keluarga yang begitu ya. Kan kondisi setiap keluarga beda-beda. Keadaan ekonominya beda-beda. Dinamika yang ada beda-beda. Konflik-konflik yang muncul juga beda-beda. Itu dibaca semua. Dibaca menjadi suatu kesatuan yang harus sampai maha kholaq tahaza batila. Harus sampai tidak ada satu keping puzzle pun yang membentuk kehidupan kita dari dulu sampai sekarang yang kita tolak. Atau kita remehkan bahwa itu tidak penting. Kalau masih merasa itu tidak penting, berarti belum penuh, belum full, belum paripurna pengetahuannya. Kata-kata ini, qulubun yaqiluna biha, ya, kata-kata yaqiluna biha itu berarti dia seseorang yang bisa menghubungkan buminya dengan akhiratnya. Jadi orang-orang yang yasiruna fil ard, ya, orang yang berjalan di muka bumi,
Itu dia punya kemampuan untuk membaca buminya ada, akhiratnya ada. Nanti kita bicara tentang lambangnya seperti pohon. Nah, masalahnya kan untuk demikian, untuk bisa membaca, kita pertama harus nerima dulu. Tidak mungkin kita membaca semua keping, kalau ada keping-keping puzzle yang kita tolak. Nggak dimasukkan sini, that's not me. Gitu. Malu mungkin, atau terlalu menyakitkan mungkin, atau masih ada grudge ya, atau masih dendam dengan sebuah episode itu sehingga dia tidak mau masukkan itu ke filenya. Berarti ada missing puzzle, the missing pieces yang dia nggak dapatkan, dan sampai kapanpun itu tidak akan whole, dia tidak akan dapat membaca dengan paripurna keadaan dirinya. Langkah pertama adalah terima. It is as it is. Alhamdulillah ya Allah, saya terlahir begini kondisinya, ya. Sekarang begini. Nggak usah bicara yang dulu, 5 tahun lalu, coba dulu. Saya kan enak, udah masih kerja, gitu ya. Biasanya yang ibu-ibu rumah tangga yang dulu berkarir dan kemudian sekarang harus ngurus rumah tangga, itu ada sindrom post-power syndrome. Ya, gejalanya adalah coba dulu, pakai coba dulu. Ya udah nggak ada gunanya. Yang ada sekarang nikmati gitu. Kalau pakai coba dulu, jadinya kita mengundang penyakit ke dalam diri sendiri. Akhirnya tidak bersyukur. Nah, masalah bersyukur ini hal yang besar soalnya. Ini nih janji iblis tuh. Diabadikan dalam surat Al-A'raf. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, katanya, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Jadi kita semua inevitably akan didatangi dan disentuh oleh iblis. Kita akan didatangi dari arah depan, belakang, kiri, kanan, diiming-imingi, ya, ditakut-takuti oleh masa depan, ditarik ya, dipertakuti oleh horor dan trauma di masa lalu. Dari kiri diberikan ilusi tentang sebuah keburukan, udahlah kamu madu, udah jelek, nggak akan mungkin kekejar gitu, udah terlalu banyak dosamu gitu. Nah itu terus saja sehingga orang itu tidak shining gitu. Padahal setiap saat, bukan hanya setiap hari ya sahabat-sahabat, setiap saat tuh kita bicara detik ke detik, nafas ke nafas. Itu ciptaan baru ya, dan Allah Ta'ala tuh just simply clean sheet, itu new blank paper, flat, just like seperti itu, lembaran baru. Mau diisi apa silahkan gitu. Kalau Allah tuh maha pengampun. Waham kita yang membawa-bawa kejadian minggu lalu, bulan lalu, berapa bulan yang lalu ke situ, ke dalam ruang baru itu, sehingga tadinya kertasnya putih jadi hitam, jadi kotor. Kita sendiri yang mengotori itu. Dan tidak ada sahabat-sahabat yang menuliskan buku kita kecuali kita sendiri. Dan Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita bilang, ya Allah, I messed up, gitu. I admit it, saya berbuat, I did something wrong, gitu kan. Hamba lemah, hilaf. Tapi kalau engkau tidak ampuni, maka saya mau pergi kemana? Hamba lemah, ya ibadah segini-gininya, tapi kalau aku putus asa dan tidak punya harapan lagi kepadamu, lantas ke siapa lagi aku bisa berpengharapan? Nah, munajat-munajat seperti itu, bangun itu. Ajak dia berdialog. Share your feelings. Karena dia maha dekat. Dia kan pengen lihat gimana kita tuh, kamu masih mau jalan sama aku gitu kan. Iya, saya masih mau taubat ya Allah gitu. Tolong bangkitkan hamba. Tolong restart lagi. Ya, dari awal gitu. Dan selama nafas masih ada, the opportunity, the possibility is still open. Nah, kebanyakan kita itu biasanya kurang hal-hal detail munajat seperti itu gitu.
bahkan terlampau mengandalkan kemampuan diri sendiri, terlampau mengandalkan ibadah gitu. Itu jadi capek ya, jadi lelah karena kita punya keterbatasan. Ketika kita terlampau mengandalkan kebaikan, begitu sekali saja miss gitu ya, atau yang lain membuat kesalahan, itu sepertinya wah, the end of the world. We punish ourselves too hard gitu. Tuh kan aku gagal. Ya namanya manusia. Dia lupa kalau dia manusia kali ya. Namanya manusia itu lemah, perlu Tuhan, fakir, tak berdaya. Aku ciptakan manusia dalam keadaan lemah, orang ayatnya ada. Terus kita mau wow gitu, apa namanya, dikjaya gitu, nggak bisa. Kita harus akui kita nggak bisa. I'm nothing. Saya itu nggak bisa, saya fakir, hanya Engkau yang bisa. Aku bisa bersamamu. Aku menjadi ada, aku menjadi mampu karena Allah memberi kemampuan itu. Nah, kembali dengan topik kita hari ini tentang membaca. Ingat, bersyukur itu adalah hal yang sulit. Hanya orang ikhlas dalam Al-Quran dikatakan yang tidak tersentuh oleh iblis dan setan. Maka pertanyakan terus, nyari apa? Ikhlas itu terus nyarinya Allah Ta'ala. Sedangkan hawa nafsu, nah kita masih membahas hawa nafsu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Udah, titik. Surat Syad ayat 26. Jelas ya, hawa nafsu itu jangan diikuti. Masalahnya, kita tuh sering nggak sadar kita lagi mengikuti hawa nafsu. Maka penting untuk membangun sebuah kesadaran, sebuah skill, ability to identify, itu yang marah tuh hawa nafsu tuh. Itu yang bikin kita deg-degan tuh suara hawa nafsu. Itu kalau udah bisa gitu, kita udah bisa separate ourself tuh jiwa kita, ini hawa nafsu yang ngomong. Istighfar, dia makin kecil, makin redup suaranya. Caranya gitu, ala bizikrillah tatmainul qulub. Harus jadi sesuatu yang sangat praktis ya. Ini bukan ayat-ayat tapi marah jalan terus gitu ya. Harus sebagai sesuatu yang praktis itu. Benar-benar dipraktikkan dalam keadaan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan membaca diri, sahabat-sahabat, ini ada ayat yang luar biasa tentang perumpamaan pohon ya. Manusia itu diumpamakan sebagai pohon. Begini katanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini tentang syajaratun thayyibah atau kalimah thayyibah disandingkan atau dilawankan dengan pohon yang buruk, syajaratun khabithah. Ini katanya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik. Cirinya apa? Pohon yang baik, akarnya kuat. Cabangnya menjulang ke langit. Jadi ada aspek bumi, ada aspek langit. Karena itu, pohon menghasilkan buahnya setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Jadi, sepanjang musim dengan seizin Rabb-nya. Jadi kalau Allah izinkan, buahnya ada. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sebaliknya, perumpamaan kalimah yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Apa ciri-ciri pohon yang buruk? Akarnya tercerabut dari permukaan bumi. Akibatnya dia tidak dapat tegak sedikit pun. Ini bicara tentang pohon yang menghasilkan buah-buahan. Nah, itu nanti buahnya hasanah. Itu setiap orang tuh harus berbuah. Tapi bagaimana mungkin dia bisa berbuah kalau akarnya tidak menghunjam kuat di tanah? Nah, kaitan dengan topik kita kali ini tentang Iqra, derajat pembacaan kita ya bisa membaca itu menunjukkan akarnya makin kuat menghunjam ke bumi. Karena dia makin melihat, oh ya saya ini begini memang kehidupannya. Dia makin punya apa ya, semacam prinsip gitu. Dan dia paham, oh cara Allah mentreatment kehidupan itu seperti ini. Itu akarnya kuat.
Tapi sekali lagi berkaitan dengan konsep syukur, bagaimana mungkin akar itu bisa menghunjam ke dalam tanah kalau dia bahkan tidak menerima keadaan hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, semoga Allah rahmati ya, keadaan rumah tangga kita hari ini, keadaan jasad kita hari ini, keadaan ekonomi yang ada, you name it. Ya, kita semua bisa list semua yang ada. Itu bumi kita. Itu bumi diri kita. Pahami, sadari, semua itu Allah yang menghadirkan. Kita datang ke sini tidak bawa apa-apa. Kita lahir dari orang tua yang itu, lahir, tumbuh, berkembang sampai sekarang ini, bukan tanpa sebuah skema besar. Itu adalah sebuah aliran kehidupan yang Allah sendiri tulis dan desain dari Lauh Mahfuz, spesial untuk setiap orang. Yang hanya di jalan itu, kita mengenal dia. Melewati harus mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. And that's the only way. Satu-satunya cara kita meraih kebahagiaan yang sejati. Damai, hidup dengan sebuah kedamaian yang hakiki, yang tidak tergantung oleh dinamika dunia, hiruk pikuk, naik turun, pasang surut kehidupan. Ya. Jadi Iqra, bersyukur, berawal dari di mana bumi kita dipijak, langitnya mesti dijunjung. Berpijak dengan kokoh berarti pertama kita menerima bumi kita. Baca, kita tuh harus menjadi akar tuh ya. Akar itu harus menghunjam ke dalam tanah. Fungsi akar adalah dia menyerap air. Air itu adalah lambang ilmu. Karena di balik semua fenomena, di balik semua keadaan yang Allah izinkan, apapun itu, sekalipun kita tidak suka. Ayatnya ada lagi, padahal engkau mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik untukmu. Tuh, begitu bagaimana dong? Kita tuh benar-benar dalam kondisi yang sebenarnya tidak tahu. Pahami itu, bahwa yang tidak suka, yang suka pilih-pilih itu seringkali hawa nafsu. Dia yang membuat kita emoh melakukan sesuatu. Tidak bersukacita dengan takdir yang dia tuliskan untuk kita. That's hawa nafsu. Hawa nafsu selalu menyesatkan kita dari jalan kebersyukuran, dari jalan kebahagiaan. Kalau jiwa tuh apapun yang datang darinya, dia senang aja karena dia yang lihat tangan ini. Walaupun digenggam oleh bara, dia senyum karena yang dia lihat tangannya. Ini tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Gitu. Tapi memang hawa nafsu kan tidak kenal roh. Ingat dia entitas bentukan yang dibentuk jauh setelah si jiwa turun 120 hari terbentuk masuk ke raga manusia. Nah, sadari hal itu, bahwa ada entitas dalam diri kita yang sebenarnya bukan kita, namanya juga hawa nafs, bukan nafs. Diri kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Itu yang harus ditundukkan, diislamkan. Kalau kata Rasulullah, setanku sudah muslim. Setan itu hawa nafsu. Hawa nafsu ada setan di luar, ada setan di dalam diri. Yang paling susah itu yang di dalam diri, menaklukkannya. Begitu. Nah, coba baca ya. Setiap kita punya banyak urusan, ya. Setiap kita banyak kesibukan, banyak elemen yang harus dihadapi. Tapi siapa diri kita memang harus dibangun dari apa-apa yang Allah hadirkan. Siapa saya itu harus dibaca tentang keadaan dunia kita. Agar kita tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Agar kita bisa tau'an, dalam surat Fussilat disebutkan, datanglah kepadaku dengan sukacita atau terpaksa, begitu kata Allah, kepada langit dan bumi, kepada jiwa dan raga. Begitu kita bilang, saya datang dengan sukacita ya Allah, maka jiwanya dikembangkan dari 1 langit jadi 7 langit. Dan pertanyaan itu terjadi setiap saat. Nih, aku kasih begini, sukacita atau terpaksa? Kondisinya begini. Alhamdulillah ya Allah, sukacita, insya Allah. Nah, di langitnya dikembangkan.
pada pengembangan langit itu, dikatakan setiap langit ada amarnya, pemahaman menjadi meningkat. Jadi faham lebih dalam kehidupan. Iqra itu mulai terbaca. That's how. Kita elaborasi ya di setengah-setengah jam. Paruh awal sudah dilewati. Biasanya akan lebih bunyi kalau kita kasih pengalaman setiap sahabat dalam ruang takdir kehidupannya masing-masing gitu. Silahkan, ya ada satu yang tanya di dalam ruang chat. Dari Della, apakah mungkin dimaksud Rasulullah itu buta huruf di beberapa buku terjemahan tidak bisa membaca, dalam hal itu belum bisa membaca diri? Ya, it's kompleks ya Del. Di sisi lain juga memang seorang Rasul yang umi. Allah desain seperti itu. Rasulullah itu bukan pengkaji kitab. Memang desainnya harus seperti itu. Supaya orang kaget begitu ada Al-Quran yang indah, kata-katanya luar biasa, sastranya. Ada orang yang berusaha copycat gitu, bikin tandingan-tandingan, kalah terus. Dulu orang-orang Arab itu sangat mahir bersyair, berpantun, sebagai sebuah, kalau budaya literasinya kita lah gitu ya, tapi lebih ke lisan gitu. Jadi memang Rasulullah dikondisikan memang umi juga, tidak ya buta huruf gitu. Jadi memang mungkin tidak bisa bacanya itu banyak layer di sini. Wallahu alam gitu. Oke, silakan sahabat-sahabat, kita buka sharing session. Kita akan elaborasi tentang ini nih, what's the meaning of kita harus mengakar di dunianya kita masing-masing gitu ya, supaya pohon diri kita kokoh gitu. Ya, kalau nggak kokoh itu kayak kangkung gitu ya, ada ulama Bandung bilang itu disenggol ayam aja rubuh. Ada masalah dikit, wah langsung jantungan gitu ya. Saking psikosomatis gitu, lingkungan sampai ke badan itu pikirannya gitu. Uang proyek telat 2 minggu, wah kelabakan gitu misalnya. Padahal begini ya, orang beriman itu katanya langit mau runtuh, nggak kebayang sih. Kalau di ceritanya Asterix itu kan si kepala suku selalu begitu, kepala desa. Langit runtuh tuh berarti lebih parah dari gempa bumi itu. Karena wah nggak kebayang tuh langit runtuh kayak gimana ya. Mengerikannya seperti apa. Even so, hatinya seperti kalau permukaan air tuh tenang, nggak beriak. Aneh tuh. Karena dia lebih takut sama Tuhannya dibanding itu. Dibanding sekedar debt collector, dibanding sekedar nggak bisa bayar uang ini itu gitu ya, dibanding sekedar ancaman ini itu gitu. Nah dia mah gitu. Nah berarti ketika kita masih dicengkram oleh ketakutan-ketakutan selain dia, tawakal kita mesti dipertanyakan dan tauhid kita di situ. Sebenarnya itu sebuah rahmat dari Allah Ta'ala. Tuh, kamu masih takut tuh. Begini saja masih berguncang gitu. Berarti kita masih berjarak sama Allah Ta'ala. Padahal nanti suatu saat kita akan menghadapi sebuah hari di mana kalau dalam Al-Quran dikatakan mata tuh sampai membelalak gitu. Saking astagfirullah ya. Jadi kita akan semua, kata Al-Quran, semua akan menyaksikan sebuah hari dahsyat gitu. Ada orang-orang yang kemudian di hari itu tenang. Kenapa? Dia biasa berlindung kepada Allah Ta'ala di dunianya dulu. Jadi mumpung kita masih ada nafas nih, belum pindah ke alam barzah, alam yang lebih berat, biasakan selalu memanggil dia di setiap saat, di setiap kondisi. Biasakan munajat terus, zikron katsiro gitu. Panggil dia. Seperti yang saya bilang, ihwal perkara mau nambah garam di masakan gitu ya. Semua hal. Ihwal perkara mau milih barang online gitu. Ajak dia bicara, ya Allah yang mana yang baik untukku ya Allah, yang mana yang baik untukku ya Allah. Allah disebut. Allah disebut gitu ya.
Ketika kita mendapat pujian, oh, alhamdulillah ini bukan saya, Allah aja mengizinkan saya begini, keep humble. Begitu kita dicaci oleh orang, ya Allah ini kan sebenarnya aku bermaksud baik gitu. Allah terus, tapi kenapa engkau izinkan dia begitu ya Allah? Allah jadi sebelum kita nggak melihat messenger ya orang yang lempar batu, tapi kita lihat di balik itu Allah izinkan. Nah itu tauhid tuh kekuatan. Itu akal tuh, akal dalam. Semakin jago, semakin tinggi akal dalam, kualitasnya semakin pinter dia, semakin dia tidak gampang terombang-ambing oleh fenomena dunia. Office politik, ya politik dalam negara, itu dia cuma lihat ini kayak wayang-wayang golek ada dalangnya gitu. Yang dia lihat dalang, kenapa ya Allah izinkan seperti itu. Jadi dia kadang kan namanya politik, satu hari kita dukung ini, berubah. Dunia tuh seperti itu. One day it become enemy, the other day they become a good friend gitu. Nothing lasts forever gitu. Apa kita mau terus diombang-ambing oleh terus jadi kita harus memegang kebenaran yang seharusnya mutlak gitu. Supaya kita menjejak di sebuah pijakan yang kuat gitu. Ini Della udah angkat tangan, silakan Del. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Mau coba cerita curhat gitu loh. Jadi kan dia punya 2 anak ya, yang satu umurnya 6 tahun, yang satu lagi 12 tahun. Nah, yang 6 tahun itu dia itu waktu kecilnya suka tantrum gitu-gitu, tapi setelah sekarang umur 5-6 tahun dia ngerasa dia tuh tambah soleh gitu ya. Dia kayak misalkan dia suka bilang, "Mama, aku suka lah nature." Ini waktu kita jalan gitu, ada sampah, terus dia pengen mengut sampah dan bilangnya tuh pasti ini karena kalau aku mengut sampah itu Allah bakalan suka nggak? Aku bilang, "Ya suka," kata aku, karena itu perbuatan baik. Terus akhirnya dia ambil sampahnya dan dibuang ke tempat sampah di pinggir jalan gitu. Nah kemudian banyaklah kejadian-kejadian yang sama si kecil itu bikin dia tuh jadi ngerasa, oh alhamdulillah gitu, maksudnya dia suka cerita tentang surga, terus dia suka berhayal tentang kalau surga itu dia bikin mobil ceritanya buat pergi ke surga gitu-gitulah. Nah yang besar juga sama waktu dia umurnya segitu teh, sama seperti yang kecil gitu, suka maksudnya dikenalin sama Allah tuh nempel gitu loh. Nah sekarang, tapi yang gede itu, yang 12 tahun itu kan sekarang udah SMP ya, kelas 2. Yeah. Nah, dia itu, mulai agak berubah gitu. Agak berubahnya, kan tahun lalu dia pakai kerudung kan ya Teh. Dulu dia tuh yang masih percaya diri lah gitu, jalan digandeng sama mamungnya. Tapi masih kalau nggak ada temennya sih masih mau ya. Nah, suatu ketika baru kejadian minggu ini yang bikin sedih banget. Jadi dia itu ceritanya kita lagi di jardang di taman, terus ternyata ada temennya. Tadinya kita pisahan gitu ya, dia lagi sama yang kecil, terus dia ada di sebelah lain. Dia datangin ke dia, kayak kita mau pulang, mau ngasih tahu itu. Dia jadi kayak pura-pura nggak lihat, cuma sampai dia tuh kaget ya. Terus dia tegur di rumah, kok kamu bersikap seperti itu, kayak nggak kenal sama kamu gitu, Terus udah gitu dia bilang katanya waktu di rumah sih dia bilangnya aku malu kenapa? Malu karena ada mamong katanya gitu kan. Apa sih namanya? Yang bikin malu apa? Terus awalnya dia nggak mau bilang kalau yang bikin malu adalah berkerudung, tapi yang bikin malu adalah karena aku udah besar ada mamongnya gitu. Kan apa sih namanya? Tapi kan ada adik kamu. Mama bukan hanya nemenin kamu, tapi nemenin adik kamu gitu. Terus akhirnya dia bilang kalau malu karena mama pakai kerudung, ngomong gitu. Kok bisa? Kata dia, karena sebelumnya dia nggak kayak gitu sih. Terus ternyata paginya di sekolah itu dia ada kejadian kalau dia sama temennya itu lagi di ruang, ada bibliotek kan di sekolah, ada perpustakaan. Terus mereka lagi melihat sesuatu. Terus dia tuh nyeletuk, kita nggak boleh lihat komik yang ini gitu, karena kayaknya di dalamnya kurang bagus gitu loh. Jadi kan kalau standarnya sensor orang Prancis dengan Indonesia tuh beda ya. Kalau di Indonesia yang disensor itu kan kekerasan.
salah, di Indonesia yang disensor itu romantik ya. Nah kalau di Prancis biasanya komik-komik yang disensor itu kekerasan ya gitu. Jadi yang vulgar romantik gitunya enggak gitu. Dan sedangkan si anakku sama kita itu dikasih tahu bahwa kalau yang terlalu kayak gini nggak terlalu boleh gitu-gitulah. Dia bilang gitu. Nah terus temennya bilang gini katanya, katanya tuh kamu karena kamu orang Muslim kamu jadi banyak aturan, ternyata udah kayaknya nggak usah baca sama kamu karena kamu orang Muslim, ngomongnya tuh gitu. Jadi paginya tuh dia ada kejadian itu di sekolah. Kemudian sekarang itu di sekolah tuh lagi ngebahas tema tentang kayak apa ya, kayak tentang agama Islam lah gitu, tentang Nabi Muhammad yang bikin empire kayak gitulah. Walaupun memang agak-agak berbeda dengan sejarah Islam yang kita tahu gitu. Sama kita sih selalu diluruskan sebenarnya sih dalam kaca itu kan kamu dapat dari kacamata literatur orang sini gitu. Sedangkan aslinya gini gitu. Ya kita bukan untuk berdebat sih, tapi kamu harus tahu aja gitu. Sudah gitu. Nah dia tuh kan, waktu pas dia ngomong malu kalau mama pakai jilbab gitu-gitu, sedih banget gitu. Dan dia pun bilang kalau aku malu jadi seorang Muslim gitu. Aku sedih banget ya, sampai nangis, nggak bisa menahan diri gitu nangis. Tapi aku nggak marahin sih, cuma nangis aja. Terus aku cuma bilang kalau ya mau sedih banget kalau kamu bilang gitu. Karena kalau misalkan kita beda agama ya kita kalau suatu saat nanti sampai beda agama kita berhubungan hanya di dunia ini aja gitu, tapi nantinya mungkin enggak gitu. Tapi karena tapi kan itu enggak ya, dan maunya kalau kamu misalkan sampai ada perasaan malu jadi orang Muslim, harusnya dipelajarin kayak apa sih Muslim itu gitu. Lagian di sini juga Muslim itu kan banyak contohnya nggak baik gitu ya teh, orangnya pada nakal-nakal, nggak berpendidikan gitu. Terus saya bilang ke anak saya kalau misalkan kamu berpendapat seperti itu, kamu bisa lihat mama papa itu Muslim. Apakah menurut kamu kita orang-orang yang tidak baik dan tidak berpendidikan gitu? Terus udah gitu juga apakah papa sama mama bisa kok mengerjakan semua perintah Allah walaupun kita tinggal di sini? Kita nggak pernah minum alkohol, kita nggak pernah makan makanan yang Allah larang gitu. Terus udah gitu, dan kamu pun pasti bisa, kita bersama-sama keluarga di sini. Jadi kamu nggak sendirian, aku tuh bilang gitu ya ke dianya. Terus sempat satu malam aku yang nangis banget, sedih banget, sampai sakit tenggorokan, mata bengkak-bengkak gitu, dan sakitnya sampai hari ini gitu, karena emang baru kejadiannya gitu hari Selasa Rabu gitu lah. Terus udah gitu, tapi di dalam hati aku ada muncul perasaan gini, ya Allah ini kan anakku memang ternyata bukan punya aku gitu, dia itu dia itu punya engkau gitu, tapi aku sebagai ibunya aku memohon pengen kita itu hidup sama matinya itu dalam keadaan Muslim gitu. Walaupun misalkan dia harus menempuh jalan gimana, tapi tolong kembalikan di akhirnya tuh menjadi seorang Muslim dan berkumpul bersama-sama di surganya Allah gitu lah. Ada doa seperti itu. Terus sholat lagi terus setiap hari disolatinnya tuh hajatnya tuh pengen minta hidayah ke untuk anak-anak gitu ya. Terus ya aku juga mengakui ya teh, karena menjadi seorang Muslim apalagi di usia ABG itu sangat berat kayaknya gitu. Toh aku aja yang udah ibu-ibu gitu, sama teman-teman yang enggak ini tuh kayak aku misalkan diundang sama teman ya, aku suka pilih yang sayur-sayur gitu, nggak makan daging atau nggak ikan. Itu suka diomongin gitu, dan kadang-kadang mereka nyindir, di kulkas aku tuh banyak tuh daging babi, ngomongnya tuh gitu loh. Tapi aku udah adult ya, jadi menurut aku udah nggak masuk ke hati gitu. Tapi kan kalau anak-anak berbeda mungkin, kayak terus kita nggak minum alkohol, terus yang lain tuh kayak mau cheers kita pakai Coca-Cola, pakai jus orange gitu. Kadang-kadang suka ada yang nyinyir gitu. Tapi kan karena kita udah dewasa gitu ya, jadi nggak masalah gitu. Tapi mungkin kalau anak baru gitu, mereka jadi mungkin merasa nggak diterima sama lingkungannya gitu. Ya persis. Ya, jadi ya apakah aku sih berdoa aku pengen menyikapinya dengan baik gitu. Kalau aku marah atau misalkan gimana, aku takut dia makin pergi jauh gitu. Dan aku berkali-kali sholat minta petunjuk sama Allah tuh kayak dapat gini, mungkin aku harus menjadi contoh yang lebih baik gitu. Walaupun aku sampai saat ini nggak tahu belajarnya dari mana dan harus ngapain gitu.
Kayak gitu sih teh curhatnya gitu. Dan Iya, gitu. iya. Jadi kalau orang Belanda tuh ada peribahasa gini katanya, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Anak kecil itu lebih gampang ngurusnya. Makin gede, walaupun mereka secara fisik lebih mandiri ya, tapi perasaan, nah ini mulai ya, mereka sudah mulai punya pandangan sendiri ya. Nah persis, ini kita bicara tentang akal nih, nyambung sebenarnya Del, gini. Akal dalam, ya akal. Mereka belum tumbuh. Seperti yang Della bilang, kalau aku teh misalkan cheers gitu ya di orang, oh kamu kok begini apa apa namanya ya di nyek gitu ya, misalkan gitu, mereka semua cheersnya pakai champagne gitu, aku pakai air putih aja gitu, biasa aja gitu mereka. Dan makin besar orang makin paham. Nah masalahnya di dunia anak-anak karena teman sekelasnya juga usianya segitu, sama-sama nggak paham. Jadi apa-apa yang keluar dari kata-kata mereka pure kebodohan, gitu ya. Karena mereka nggak paham. Diterima oleh anak yang masih cari identitas. Goyanglah dia, gitu ya. Goyang. Nah, jadi ini ada teknik komunikasi di sini yang mungkin saya bisa chip in gitu ya, Del. Anak seusia begitu, ingat ya, actually it's also apply to anyone. Orang gede juga ya udah usia 60-an masih perlu itu. Ingat bahwa setiap orang itu kalau curhat, namanya juga curahan perasaan. The first thing they need is for us to recognize their feeling. Jadi alih-alih kita kasih argumentasi, kalau kamu begini itu mental semua. What they need is kalau mereka merasa aku malu, nah itu di point out tuh, itu harus di zoom in because it's very important for him, karena itu berat buat dia. And then kita harus recognize, begitu kita dengar, aduh nak, oh I'm so sorry for you, you feel embarrassed, I didn't know that, gitu. Itu kita berempati gitu, I'm so sorry, pasti kamu merasa nggak enak ya nak ya, aduh dipeluk gitu ya. Itu aja udah comfort tuh, great comfort bahwa somebody understand what I feel gitu. Ya, seseorang mengerti keadaan, keberatan, perjuangan yang dia alami gitu. Kadang-kadang dengan pelukan dan nggak ngomong apa-apa pun, I'm so sorry for you, semoga kamu kuat ya nak ya, selesai gitu. Kadang-kadang argumen itu datangnya belakangan, tidak perlu pada saat itu. Mungkin pada saat dia lagi tenang ya, emosinya mulai reda. Kalau begini ya, emosi naik, akal turun, itu jelas itu. That's how our body works. Secara ini jasad ya. If we feel threatened, itu adrenalin mompa tuh, jantung. It's a fight or flight response. Mata tiba-tiba membelalak gitu ya, semua jadi aware. Oh, jantung berdegup lebih, itu kita udah siap menyerang. Kalau emosi itu begitu. Artinya dia nggak mampu untuk reasoning. Makanya ya Rasulullah juga sampai gini, kan ada cerita begini, Umar bin Khattab, sang khalifah mulia itu suatu hari diomelin istrinya. Kesel kan Umar, aku akan ngadu ke Rasulullah, ini istriku begini. Begitu mendekat ke rumahnya Rasulullah, kan rumahnya kecil terus ada jendela gitu ya, kedengaran baru mau ngetuk gini, kedengaran Rasulullah lagi diomelin sama istrinya juga. Dan beliau diam, akhirnya nggak jadi curhat. Tuh ternyata Rasulullah juga begitu. Jadi menghadapi orang yang ngomel tuh kan gini, dia emosi ya. Menghadapi orang emosi, kitanya yang mesti diam, kitanya mesti tenang. Don't fight fire with fire, udah nggak kemana-mana. Anak lagi sedih, itu emosinya lagi naik, peluk dia, redakan, recognize the grief, the sorrow, the pain, gitu. I'm so sorry, son, I didn't know, gitu. Maaf kalau pilihan mama berjilbab membuat kakak nggak nyaman, gitu. Sekarang begini,
cari solusi bersama gitu ya. But sampai nanti ada suatu gini, but do you know that this is my choice, right? Gitu. Dan jadi dia cari, karena dia udah mulai besar ya. Kakak maunya gimana kalau ini? Nah, diajak aja berdialog. Kasih dia ruang untuk step up gitu. Nah, itu akan lebih empower dia dibanding kita mendikte, tahu kan, kalau kamu nggak gini, kita nanti nggak bisa bersama di surga nanti. Wow, I'm afraid he will break if you keep doing that, gitu. Because it's too much, gitu. At this moment, all the reasoning yang dia butuhkan, dia ingin merasa aman, ingin merasa nyaman, ingin merasa embrace, gitu, dalam komunitasnya. Mungkin, misalkan, ya dengan berdoa juga ya, nanti dia dituntun ke komunitas atau teman-teman yang lebih nyaman, homogen misalkan, atau lebih bisa embracing, nggak perlu sama satu agama ya. Anaknya sahabat teman saya si Elia itu agnostik, itu orang tuanya, tapi very respectful gitu, very respectful. Jadi kadang-kadang Allah ya bimbinglah itu nanti dibantu dengan doa ya. Di sini ini Del, episode ini adalah Allah sedang sediakan ruang fakir. Dia ingin bilang tuh ya, kamu tuh butuh aku ngurusin anak, nggak bisa sendiri gitu. Ayo dong tahajudnya, ayo dong zikirnya gitu, ayo dong tafakurnya gitu. Semua ini ingat ya, semua keadaan, hal yang didatangkan tujuannya cuma satu. Dia tuh ingin narik kita supaya lebih dekat, hati supaya makin tergantung kepada dia semata, gitu. Nah, jadikan episode ini sebagai suatu pembelajaran, Del. Gitu ya, walau alam, Del. Iya, makasih Kak Tessa. Iya, bismillah ya. Iya. Ya, apa-apa, jalan semua itu ya. Ini masih umur segini, belum nanti isunya adalah aku nggak mau jadi muslim lagi misalkan. Tuh gimana tuh mengeksplornya? Kan kita nggak bisa tiba-tiba, wah kamu nanti gimana dong kita ke neraka. Oh nggak bisa. Jadi anak zaman sekarang ya harus tanya gitu. Oh ya, why? May I know why? Gitu gimana? Tell me. Berarti kita ada missing gitu, ada sesuatu hal yang miss di situ. Ada ibu-ibu ya di Indonesia tuh, aktivis masjid, nangis suatu hari, anaknya yang di luar negeri katanya, oh ya berubah, di sini dia pakai kerudung katanya gitu. Nah pokoknya, nah hal seperti itu kan ada hal yang miss gitu. Ada anak ketika dia di hadapan ibunya dia behave tertentu, tapi ketika dia di luar totally different. Seperti dia lepas dari sesuatu, seperti ada sesuatu yang mengekang dia. Kadang-kadang ya kita terlalu mendoktrinasi anak gitu. Kamu harus, dan si anak menjaga karena takut menjaga perasaan ibunya, dia lakukan itu, tapi sebenarnya terpaksa. Kemudian ketika dia punya ruang, udah hilang. Nah itu juga jadi semacam introspeksi buat kita semua. Jangan-jangan gitu ya, we are too, ya kita sebenarnya dalam kondisi yang tidak tahu sebenarnya kan gimana cara ngurus anak tuh, cara ngajarin anak. Jangan-jangan sesuatu yang kita pikir tuh anak kita nurut iya di antara kita, tunggu saatnya di dalamnya ternyata ada sesuatu gejolak yang kita nggak nangkap gitu. Nah hal seperti itu akhirnya kita kan kemudian bertekuk lutut lagi, sujudnya dalam-dalam. Itu perlunya kita senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Hadisnya jelas, barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. Bahkan di hal-hal yang kita tidak tahu bahwa itu potensi masalah, itu Allah bereskan. Jadi artinya kunci-kunci kehidupan, ini masalah anak, ya nanti ada masalah pasangan. Ya, caranya itu adalah bukan kita fokus pada ininya, terus gimana apa perlu diruat, jadi panik gitu.
Padahal kunci pertama adalah balik dulu ke Allah Ta'ala. Yang punya dia siapa? Allah Ta'ala. Yang mengendalikan dia, yang bisa mengubah hatinya hanya Allah Ta'ala. Kuncinya itu sebenarnya. And I think it's the only way. The only way. Karena yang lain itu adalah seperti ini ya sahabat-sahabat. Kalau kita menyelesaikan segenap permasalahan dunia dengan pemikiran kita, mengandalkan yang lain, itu like build a castle in the sand. Pernah ya ke tepi pantai, kita bikin bangunan tuh, terus tiba-tiba disapu ombak, hilang lagi. Capek, sapu lagi, hilang lagi. Itu seperti kita, wah bikin ini, order sekian 2 tahun, kambuh lagi, gitu lagi masalahnya muncul lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Kita tuh hidup seperti memadamkan api dari satu api, aduh capek sampai mati, nggak pernah damai akhirnya. Kita hanya capek memadamkan api masalah dari satu masalah ke masalah yang lain tanpa ada kedamaian, tanpa ada sebuah kesadaran bahwa ini sebuah skema ilahiyah yang besar. Berbeda jauh antara orang yang punya kesadaran, dapat petunjuk, memang api juga yang dihadapi, tapi dia tahu apinya dikendalikan oleh dia. And that's the thing. That's the thing about life, ya. Don't play God. It's not in our control. It's never in our control. Sadari itu, datang kepada dia akan meraih. Kita datang berjalan, dia berlari. Kita selangkah, dia sedepak. Buktikan itu. Dan itu cara kita menghadapi segenap ini keruwetan dunia yang kalau mau dipikirin itu pecah ke sahabat kepala kita. Bahu kita tuh remuk. Nggak mampu kita mengemangku itu semua. Masalah itu selalu ada. Nah, intinya adalah sebenarnya kita harus berlindung di hadapan dia, Ta'ala. Biar dia yang bereskan itu semua. Kalau hadis kursinya itu jelas, ya. Hadisnya panjang, hadis kursi tentang hamba yang dia sayangi. Nanti sampai dia mencintainya. Karena dia mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Kalau Allah sampai mencintai hamba itu, maka Allah menjadi penglihatannya di mana dia melihat, menjadi pendengarannya di mana dia mendengar, menjadi tangannya di mana dia memukul atau berjalan, dia melakukan sesuatu. Ada sebuah manunggaling gitu di situ, ada sebuah kekuatan. Sahabat-sahabat, ini penutup ya. Kita tidak pernah bisa mendatangkan cahaya dalam kehidupan kecuali kita mengundang sang sumber cahaya ke dalam diri kita. Cahaya itu apa? Cahaya itu sesuatu yang bisa membongkar hijab-hijab kegelapan dalam diri kita. Kebingungan, ya, kelemahan, ketidakberdayaan, itu semua adalah suatu keniscayaan agar kita tunduk kepadanya. And that's the only call gitu. Dalam azan tuh dikatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, nanti engkau meraih kemenangan. Dan kemenangan yang paripurna, kemenangan yang sesungguhnya ada ketika kita betul-betul menjadi satu dengan Allah Ta'ala. Karena itu kemenangan sejati datang dari Dia, Allah Ta'ala. Mari kita renungkan ini, ya. Kalau masalah itu selalu ada, tapi kita ganti modus operandinya, tidak dengan selalu mikirin gimana nih. Boleh pikirkan itu, tapi itu langkah kesekian. Pertama kali ambil wudhu, sholat, ya, sholat hajat khusus kalau perlu untuk anak itu. Gitu. Ya Allah, ini hamba nggak tahu nih cara ngadepin si kakak. Dia milikmu, ya Allah. Aku serahkan dia di dalam kendalimu, dalam pemeliharaanmu, tolong. Itu. Nah sekarang put any subject there. Apa yang kita ingin, yang kita nggak mampu, ya Allah, saya nggak mampu ini ngerjain pekerjaan ini, kok ini,
Ya Allah, saya nggak mampu menjalani pernikahan ini, kok kayaknya berat sekali. Sekarang bagaimana? Bagaimanapun saya tahu ini adalah sesuatu yang Kau berikan ke dalam tangan hamba, ke dalam kehidupan hamba. Bimbing hamba, ajari hamba bagaimana harus melalui semua ini. Itu. Dan tunggu bagaimana dia akan merespon. But that is the only way. Kalau kita mau ada perubahan, kita harus buka itu, open the channel, and biarkan kuasanya masuk, dan cahayanya akan mengubah dunia kita dengan ajaib. That's the only way. That's the only way. Ya, buktikan itu. Jadi sebuah saksi Allah, gitu ya. Makanya disebut syuhada. Itu disebut orang yang menyaksikan. Yang menyaksikan itu dia bukan dia yang berbuat. Syuhada dia menyaksikan bahwa iya ya. Artinya bukan dia yang berbuat, tapi ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang maha bisa. Lalu tiap hari kita bilang Allahu Akbar. Engkau lebih besar ya Allah. Engkau lebih besar kuasanya dari sekedar permasalahan ini. Aku ingin membuktikannya. Aku serahkan nih bulat-bulat, sok. Ya Allah, tolong aturkan. Datang pengaturannya. Nah, jadi pengaturannya akan datang, akan hadir sejauh dengan berapa kapasitas keberserah-dirian kita. Give away all the pieces, ya, jangan sisakan sedikit pun. Berserah diri 100%, tawakal 100%. Dan jadilah saksi Allah yang baik. Gitu ya. And then you let me know. Kita berbagi kesaksian dengan cara ini, cara yang Allah turunkan, Rasulullah Muhammad SAW turunkan, supaya menjadi rahmatan lil alamin. Ingat, itu misi kita di dunia. Dan aku tidak diutus melainkan menyempurnakan akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan rahmat Dia yang turun. Tapi tidak akan pernah kita jadi rahmatan lil alamin selama kita sendiri tidak pernah mendapat rahmat. Dan rahmat itu tidak pernah turun kecuali kita bersyukur, menerima, mengagumi Dia, mengagungkan kehidupan kita di bumi di mana kita dipijak. Kebahagiaan itu, sahabat-sahabat, tidak jauh. Di sini, right here, right now. All you have to do is open up. Ya, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Thank you for sharing, Del. Semoga Allah bukakan pintu-pintunya ya, jadi pembelajaran buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya sama sahabat. Hatur nuhun Teh Tessa. Mangga hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Tessa.